Apa sudah, padahal lebih dulu Kalimantan Utara dimekarkan tapi nggak ada kantor BPN wilayahnya. Jadi kalau ada pembagian sertifikat itu mungkin 80% diambil sama Kaltim, Pak. Kaltaranya nggak kebagian. Ya, itu problem. Lalu kemudian ini terkait tadi Bapak menyinggung ada kerjasama sekarang tambahan Kementerian Transmigrasi, Pak. Mohon perhatiannya Pak untuk Kalimantan Utara, ya. Supaya kalau ada di sana program transmigrasi mohon disampaikan, bukan kewenangan Pak Nusron. Saya berharap itu 60-40 Pak. Ya, either masyarakat setempat 60, 40-nya masyarakat transmigrasi. Jangan sampai ada ketidakadilan yang nanti tahun-tahun mendatang bisa memicu konflik. Ini harus kita perhatikan. Yang keenam terkait Satgas Kelapa Sawit Pak. Pertanyaan cepat Pak Nusron, apakah di dalamnya ada Kementerian Keuangan, Pak? Ada, baik. Ini terkait juga, Pak, karena menurut saya, ini kalau nggak ada cerita penegakan hukum, Pak, persoalan kayak gini akan terjadi terus. Saya mohon diaudit, Pak, dan negara menghitung, apakah sudah bayar pajak dengan benar juga ini? Jangan cuma haknya untuk mendapatkan sertifikat, kewajibannya pada negara bagaimana selama ini? Termasuk saya mohon Pak, semua HGU, kelapa sawit, HTI, dan sebagainya, apakah sudah dipetakan dengan benar? Sehingga kita bisa menghitung, apakah betul misalnya HGU diberikan 30.000 hektar, dia tidak menguasai 35.000 hektar. Sehingga 5.000 hektar itu selama ini tidak membayar pajak kepada negara. Ini kan sedang dibutuhkan negara Pak. Itu salah satu cara untuk menambah pendapatan negara dari orang kaya gitu, yang menipu terutama. Lalu kemudian soal tentu ini soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satupun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya, kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian, dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, Pak, sangat mudah dimanipulasi, Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa. Semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini Pak, supaya ada efek jerah Pak Nusron.
supaya Bapak bisa memulai ya memimpin ATR BPN ini dengan legacy, Pak, pembersihan di dalam, Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat sehingga semua yang ada di layar ini sekarang semua punya rasa takut, Pak. Tinggal minta sama negara kalau perlu nanti gaji dan insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba gitu loh, Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin, Pak, orang siap mati, Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi penegakan hukum di BPN Agraria harus sekuat-kuatnya, Pak. Kalau ibarat korporasi ini, Pak, nggak usah pakai ini langsung pecat, Pak. Nggak ada sanksi-sanksi berat. Jelas bawa ke jaksa, bawa ke KPK, Pak. Harus gitu, Pak Nusron. Supaya jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.